Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izin memperkenalkan diri, nama saya Yahya Yasin dengan PN 2211021035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang latihan model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average dengan menggunakan software Stata. Topik ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah ekonometri kedua, dan kita akan coba melihat bagaimana cara membangun model ARIMA untuk analisis data ekspor Indonesia. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah seperti biasa, sini saya sudah ada do filenya ya, kawan. Kita clear all, set more off, dan capture close. Dia data yang kita pakai itu adalah data ekspor Indonesia yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia, BPS ya. Ini coba kita import datanya. Oke, kita lihat seperti apa bentuknya. Nah, ini ya kawan-kawan bentuk data nilai ekspor berbentuk data bulanan dari tahun 2010 sampai 2024 bulan November. Seperti itu. Kemudian setelah kita import datanya, kita bisa untuk men-setup variabel waktunya atau membuat variabel waktu dengan format time series ya, dengan perintah-perintah seperti ini ya. Pertama kita generate, namanya jumlah variabelnya ada berapa ya. Tuh, kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini jumlah observasinya itu ada di 179. Nah, ya. Kemudian kita generate waktunya nih, kawan. Dengan format komen seperti ini, generate dengan nama new, ya, new T, time series dari 2010 bulan 1 ya, dan plus T-1. Kita jalankan. Nah, langsung muncul nih. Tapi ini belum belum dalam bentuk format bulanan ya. Coba kita bentuk dalam format bulanan dengan perintah seperti ini ya. Kita run saja. Nah, begini bentuknya kalau sudah dalam bentuk bulanan ya. Nah, dari tahun 2010 bulan Januari sampai 2024 bulan November ya, kawan. Ini juga jumlah dalam juta US dollar. Ini kita deklarasikan variabel kita ini adalah time series dengan komen tsat dengan variabel new tadi ya. Ya, sudah 2010 ini dengan delta 1 bulan. Baik, kemudian kita lanjut ke langkah kedua yaitu uji stasionaritas. Nah, untuk membangun model ARIMA ini kita perlu memastikan data stasioner, data kita itu stasioner ya, dengan melakukan uji stasionaritas dengan perintah augmented decoupler atau ADF ya. Dan langsung saja data kita ya, dengan perintah decoupler ekspor variabel kita X1 run. Nah, hasilnya seperti ini kawan-kawan. Hasilnya di mana T statistiknya ini lebih kecil daripada critical value 5% atau 0,05 ini. Kemudian nilai P value-nya ini masih lebih besar daripada 0,05. Jadi kita dapat simpulkan bahwa hasil uji stasionaritas yang pertama ini adalah data ini tidak stasioner. Begitu. Kemudian untuk bisa data ini stasioner, kita coba karena kan tes Digi Fuller dengan turunan pertama atau first difference-nya dengan perintah Digi Fuller ditambah dengan huruf dari depan, titik ekspor sama Alex 1. Kita coba run komennya. Baik. Nah, hasilnya seperti ini kawan-kawan. Di mana tes statistiknya ini sudah lebih besar daripada critical value 5% ya. Secara tanggal 13, episode kedua ya.
Kemudian nilai p-value-nya ini sudah lebih kecil daripada 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa eh, data kita sih ini sudah stasioner seperti itu kawan-kawan ya. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan lagi bahwasannya kita dalam namanya mengidentifikasi model ARIMA itu kita harus eh, membangun dengan beberapa parameter yaitu parameter P, D, dan Q. Ya, parameter D tadi sudah kita dapatkan yaitu parameter difference, yaitu difference-nya satu ya kawan. Kemudian kita bisa mencari parameter eh, Q dengan cara eh, perin- dengan cara autocorrelation function atau ACF dengan komen AC tadi ya, yaitu untuk mendapatkan parameter Q atau moving average order. Kita langsung saja kita laksanakan komennya ya. Kawan. Nah, seperti ini hasilnya. Yang kita ambil adalah leg satu ya dari hasil tes ini. Mengapa kita ambil leg satu? Karena dari titik ini ya, dari eh, dari titik ini leg satu, kemudian dia langsung ke titik di mana apa titik ini terdapat di dalam arsiran daerah rata-rata. Jadi yang kita ambil adalah leg satunya ini. Kemudian untuk mendapat parameter P atau autoregressive ordernya itu kita melalui yang namanya partial autocorrelation function atau PAC ya dengan dengan model variabel model yang kita punya. Langsung saja jalankan perintahnya seperti ini. Nah, di sini terdapat 3 leg sebelum dia mencapai ke daerah arsiran rata-ratanya 1, 2, 3. Jadi kita mengambil parameter PAC itu sebesar 3, disebut AR juga ya, besar 3. Jadi estimasi parameternya itu untuk model pertama adalah nilai P, nilai P sebesar 3, nilai D sebesar 1, dan Q sebesar 1. Langsung saja kita laksanakan perintahnya itu dengan ARIMA ekspor 311 nolok supaya mempersingkat ya hasil estimasi. Lalu kita jalankan perintahnya. Nah, hasilnya seperti ini kawan-kawan. Untuk eh, kita lihat ya hasilnya ini bisa dibilang masih belum memenuhi kriteria daripada ARIMA karena nilai p-value-nya ini masih lebih besar daripada 0,05 tadi. Maka daripada itu kita harus mencoba lagi ya untuk mencari model yang lain. Sebelum itu kita lihat nilai AIC dan BIC-nya ya sebesar seperti ini, sebesar 3.088, 3.088 dan 3.107. Untuk nilai AIC dan BIC, kalau semakin kecil tuh semakin bagus modelnya seperti itu. Kemudian untuk uh, IL model ini juga jika semakin besar semakin bagus seperti itu. Dan karena tidak memenuhi kriteria, kita coba kita drop variabel key-nya ya atau MA ini karena di atas nilainya p-value-nya masih di atas 0,05. Jadi model keduanya itu adalah eh, P-nya P-nya 3, D-nya 1 dan key-nya 0. Dengan perintah yang sama, ARIMA ekspor, ARIMA 310 dengan nolok supaya mempersingkat estimasinya. Kita laksanakan perintahnya. Nah, setelah seperti ini kawan-kawan, p-value-nya atau hasilnya sudah memenuhi kriteria secara rata-rata ya. Namun terdapat satu variabel ARMA yang masih lebih dari 0,05 itu untuk leg 3 ya. Jadi daripada itu nanti kita coba drop ya, hilangkan kawan-kawan. Sebelumnya kita lihat nilai AIC dan BIC-nya dulu. Nah, nilainya 3.086 dan 3.102.
dia bisa dibilang lebih kecil daripada yang tadi yang awal. Kemudian karena masih ada satu yang belum memenuhi kriteria, kita coba jalankan lagi dengan nilai P2, nilai D1, dan Q0 ya, tetap gitu. Kita coba run perintahnya sama ya, masih sama. Nah, nah, hasil estimasinya ini sudah memenuhi kriteria di mana p-value-nya ini di bawah 0,05 semua. Kemudian kita lihat untuk nilai AIC dan BIC-nya juga lumayan bagus ya, lumayan menurun untuk BIC-nya. Jadi hasil dari seleksi tadi model-model yang sudah kita jalankan, kita lihat nih berdasarkan nilai AIC dan BIC-nya yang terendah. Sama untuk nilai ARIMA 311 itu AIC-nya sebesar 3088 dan BC-nya 3107. Untuk ARIMA 310 nilai AIC-nya 3086 dan BC-nya 3102. Dan untuk ARIMA 210 nilai AIC-nya 3088 dan BC-nya 3101. Nah, karena nilai ARIMA 210 ini memiliki nilai AIC dan BC yang lumayan rendah, kemudian hasil p-value-nya sudah memenuhi kriteria, yaitu di bawah 0,05 semua. Maka daripada itu, eh, hasil estimasi model yang kita pakai adalah model ARIMA 210. Karena itu, eh, kita coba run lagi. Kemudian kita tambahkan slot untuk forecasting ke depannya. Atau kita melihat nih, kita mau melihat eh, mau atau memprediksi nilai dari ekspor ini ke depannya sebanyak berapa. Kalau di sini saya menambahkannya 12 atau 12 bulan ya. Ini kita dengan komen test append at 12 coba kita jalankan. Nah, di sini sudah ada nih kawan-kawan slot baru untuk hasil forecasting kita nanti ya di sini. Jadi dari 2024 bulan 12 atau Desember sampai 2025 bulan November. Seperti itu ya. Tambahkan slotnya dulu. Kemudian langsung kita persiapkan untuk forecasting lagi nih dengan perintah predict F export atau variabel barunya ya. Variabel forecasting export dengan Y atau variabel dependennya dynamic, bentuk time series dari awal, isinya ini 2024 bulan 12 itu ya. Kita coba jalankan perintahnya. Nah, ini hasil forecastingnya nih kawan-kawan sudah keluar. Nah, ini dia hasil forecastingnya tadi. Ya ini nilai ekspornya untuk bulan 12 itu sebesar 23 juta US dollar sampai ke bawah, sampai forecasting ke bulan 11 atau bulan November tahun 2025 itu sebesar 24 juta dolar ya kawan-kawan. Jadi kegunaan dari model ARIMA itu adalah untuk memforecasting data-data kita dengan cara mengambil dari data sebelumnya seperti itu. Jadi model ARIMA ini sangat eh, bermanfaat untuk digunakan dan eh, tapi tidak bisa untuk forecasting dengan jangka waktu yang terlalu panjang. Jadi nanti kalau jangka waktu yang terlalu panjang itu hasil forecastingnya itu tidak terlalu akurat seperti itu untuk ARIMA ini. Jadi dia bisa digunakan untuk forecasting jangka pendek seperti itu. Dan di sini kita coba lihat eh, ini ya grafiknya seperti apa dari perbandingan nilai asli ekspornya dengan forecasting ekspornya gitu ya. Yang perintah to YTS line export dan F export. Nah, grafiknya seperti ini, kawan. Nah, yang biru ini adalah nilai real export, kemudian yang merah itu adalah hasil forecasting prediction-nya ya. Bisa kita lihat nih, kan kalau yang biru itu mentok di tahun 2024 bulan November ya. Kemudian
Di sini hasil forecasting kita ada di tadi 2024 bulan 12 sampai ke 2025 bulan November seperti itu. Ini hasil forecasting kita tadi merah-merah ini ya. Baik, saya rasa cukup sampai sini untuk pembahasan model ARIMA ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.